Halo Boboto, kamu pasti masih kepikiran soal Aga tadi malam kan? Kalian yang nonton pasti ngerasain hal yang sama. Kita semua sempat yakin Persib bisa mengunci tiket lolos ke 16 besar. Tapi pertandingan berjalan di luar dugaan. Dan di sini kita bakal bahas semuanya bareng-bareng. Kalau kamu ingin tahu apa yang menjadi penyebab kekalahan Persib, makanya tonton video ini sampai habis. Karena ada banyak hal penting yang harus kita obrolin. Dan percaya deh, ini bakal bikin kalian mikir ulang soal keputusan wasit dan catatan buruk para pemain. Oke, kita mulai cepet dulu biar kamu langsung paham kondisinya. Persib kalah 3-2 dari Lion City Sailors. Skor yang nyakitin tapi juga membuka mata kita. Di sini kalian lihat gimana wasit yang memimpin laga semalam. Nih wasit kayaknya ngasih kelonggaran buat permainan keras Lion City Sailors. Ya nggak sih? Ya jujur aja kita masih trauma dengan wasit yang berasal dari Bahrain. Entah kenapa, wasit Timur Tengah seakan tidak suka dengan Indonesia. Coba tulis pendapat kalian, apa iya wasit main mata sama tuan rumah? Sekarang kita balik lagi ke lapangan. Meski Persib tampil agresif sejak menit awal, penguasaan bola ada di kita. Serangan lebih banyak datang dari kita. Tapi hasilnya tetap pahit. Dan itu sesuatu yang nggak bisa kita tutup-tutupi. Kesalahan ini bukan cuma soal skor. Ada catatan buruk yang harus diperhatikan. Dan kalau diabaikan, ini bisa jadi masalah besar ke depannya. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau kalian pikir lini belakang Persib sudah solid, kalian salah besar. Karena apa yang terjadi semalam membuktikan kebalikannya. Dan Boyan Hodak sendiri sampai marah besar soal ini. Persib bermain di Bishan Stadium. Dan tanggal 26 November 2025 jadi malam yang berat buat kita. Persib tampil garang. Bola dikuasai 58%. Lion City cuma 41%. Tembakan kita mencapai 22 percobaan, 9 mengarah ke gawang. Lion City cuma punya 6 tembakan, 3 yang berbahaya, tapi mereka justru cetak 3 gol. Disinilah rasa frustasi itu muncul, karena dari produktivitas serangan kita unggul, tapi dari efisiensi mereka lebih tajam. Gol Persib dicetak Frans Putros, gol cepat yang bikin kita optimis. Andrew Jang juga ikut nyumbang gol, tapi Lion City membalas 3 gol. Lenarti buka skor buat mereka, Syawal Anwar menambah keunggulan, dan Anderson Lopez mengunci kemenangan. 3 gol yang semuanya terasa menyakitkan, karena muncul akibat kesalahan sendiri. Meski begitu, Persib masih di puncak grup G, nilai kita tetap 10 poin. Bangkok United ada di bawah kita, Lion City di posisi ketiga, tapi masalahnya kita belum lolos. Kita butuh satu hasil imbang lagi, cuma 1 poin. Tapi dengan permainan semalam, itu bukan hal yang mudah. Laga terakhir melawan Bangkok United akan jadi final kecil buat kita. Main di GBLA tanggal 10 Desember nanti. Stadion harus penuh dan tekanannya bakal gila-gilaan. Persib wajib menang. Kalau sampai kalah dan Lion City menang atas Selangor, maka habis sudah peluang kita. Karena aturan head-to-head AFC benar-benar bikin posisi Persib jadi rawan. Sekarang kita masuk ke catatan minor Persib. Tren 7 kemenangan Persib berhenti. Padahal itu tren luar biasa. Kita pernah menang melawan Bangkok United, menang telak atas PSBS Biak, 2 kali menaklukkan Selangor FC, lalu menang lawan Persis Solo, menang lawan Bali United, dan menang lawan Dewa United. Tapi semua runtuh di Singapura. Catatan berikutnya adalah kebobolan terbanyak. 3 gol yang masuk gawang Teja jadi beban berat. Sebelumnya kita belum pernah kebobolan sebanyak itu. Hanya kebobolan 2 gol saat menang atas Selangor. Sekarang 3 gol bersarang begitu mudahnya. Lalu catatan berikutnya adalah gagal clean sheet. 2 laga sebelumnya kita kokoh, tapi kali ini rapuh sekali. Dan sayangnya, 3 hal ini bukan sekedar statistik. 3 hal ini menunjukkan ada lubang besar di lini belakang. Lubang yang sudah terlihat lama tapi makin jelas malam. Kehilangan sosok Barba membuat keseimbangan lini belakang jadi goyah. Dan masalahnya bukan cuma di belakang, di depan juga buntu. Finishing kita buruk, peluang banyak tapi gol sedikit. Ujung tombak terlalu boros peluang. Sebagian peluang emas malah terbuang sia-sia. Dan Boyan sampai ngasih peringatan keras soal ini. Di sini Boyan Hodak akhirnya buka suara. Pernyataannya keras dan kena semua lini. Dia menyoroti pertahanan terlebih dahulu. Katanya kalau kita bisa cetak 2 gol tandang tapi tetap kalah, ada yang salah besar. Artinya cara bertahan Persib kacau. Boyan bilang Lion City main bola panjang. Dan pemain belakang Persib terlalu naik. Jadi lini pertahanan gampang dilewati. Itu PR besar yang harus diperbaiki. Secara penyerangan, Persib punya banyak peluang, tapi finishing gak maksimal. 2 gol yang tercipta itu harusnya bisa jadi 4 atau 5.
Tapi semuanya hilang begitu saja. Lalu Boyan juga menyinggung pemain pengganti. Dia kecewa. Dia bilang ke pemain, apakah mereka sudah kasih permainan terbaik? Bahkan dia bilang beberapa pemain gak berada di level Liga Champions Asia. Kata-kata itu berat, artinya performa mereka di bawah standar. Tapi kita tahu ini juga sindiran keras buat pemain. Dia ingin mereka bangkit. Dia ingin pemain sadar level pertandingan semakin tinggi. Dan Persib harus bisa jawab itu. Lalu muncul kekhawatiran lain. Ramon Tangke belum cetak gol. Sejak datang dia belum bisa memberikan gol. William Marsilio juga belum maksimal. Sentuhannya belum padu. Dan ini bikin Boyan makin frustrasi. Karena peluang yang seharusnya jadi gol malah hilang. Sekarang muncul pertanyaan besar. Apakah Ramon Tangke akan dilepas? Apakah William Marsilio ikut kena imbas? Bursa transfer semakin dekat. Dan Persib harus buat keputusan cepat. Kalau mereka berdua nggak bisa cetak gol sampai akhir fase grup, bisa jadi nasib mereka berubah. Tapi kembali lagi Persib masih di puncak klasemen. 1 hasil imbang aja udah cukup. Cuma 1. Tapi apakah performa saat ini cukup untuk dapat itu? Itu yang jadi kekhawatiran kita semua. Bangkok United bukan lawan enteng. Mereka juga mengejar tiket lolos. Lion City juga masih punya peluang. Selangor bermain tanpa beban. Semuanya masih mungkin terjadi. Dan kalau Persib terpleset, itu bisa jadi penyesalan besar. Sekarang gue mau ngajak kalian mikir bareng. Seandainya benar Ramon Tangke dan William Marsilio dilepas musim ini, siapa penggantinya? Siapa striker yang cocok buat gaya main Persib Bandung? Siapa yang bisa lebih mematikan di depan gawang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita bahas sama-sama. Kita jangan berkecil hati, Persib masih punya peluang. Bahkan peluang itu masih terbuka lebar, tapi butuh kerja keras, butuh fokus, butuh mental baja, dan tentu saja butuh dukungan bobotoh. Jadi tetap percaya, tetap semangat, dan tetap optimis. Karena perjalanan Persib belum selesai. Masih ada 1 laga penting, 1 laga yang bakal nentuin segalanya. Dan kita akan ada di sana, mendukung bersama untuk Persib Bandung. Sampai di sini dulu pembahasannya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hidup Persib, hidup sepak bola Indonesia. You fade